Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan tentang nasab atau garis keturunan seringkali muncul karena berbagai alasan, dan hal ini sudah sering terjadi di masa-masa jahiliyah, ya kan? Jadi kalau mereka yang berantem soal nasab, apakah hal itu mengikuti tradisi jahiliyah? Dan bukankah yang paling penting itu adalah bagaimana keberadaan seseorang di bumi ini bisa bermanfaat dan senantiasa mencerdaskan, tidak memaksakan kehendak atau bahkan keyakinan, apalagi memaksakan orang lain untuk tunduk padanya. Tidak seperti itu, ya kan? Atau memaksakan orang lain untuk menghormatinya. Jadi biarkanlah orang menghormati Anda dengan sendirinya, atau bahkan biarkanlah orang mencintai Anda dengan sendirinya karena perbuatan dan sikap Anda kepada umat. Betul kan seperti itu? Cinta itu bukan pemaksaan. Maka apa yang diperdebatkan itu bisa kita lihat hal-hal berikut ini yang sudah beredar. Apakah ini adalah untuk menguak kebenaran, ataukah mempertahankan ego, atau membela kepentingan tersendiri? Hal-hal yang beredar di masyarakat atau di umat Islam, bahkan diamati oleh umat lain, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, soal keabsahan nasab. Jadi ada keraguan terhadap keabsahan klaim keturunan dari Nabi dari orang-orang tertentu, terutama karena sulitnya melacak garis keturunan secara akurat setelah berabad-abad lamanya. Hal ini memicu kontroversi, apalagi yang ngaku-ngaku itu hanya bikin gaduh dengan segala tingkahnya. Apalagi orang-orang yang ngaku itu memanfaatkan hal ini untuk bisa dekat dengan politisi busuk. Lagi-lagi sebuah kepentingan untuk membela ego, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah soal status sosial. Sebutan seperti Habib, Sayyid, dan Alawiyin membawa status sosial tinggi dalam masyarakat awam. Tetapi untuk masyarakat yang sudah cerdas, maka sebutan ini biasa-biasa saja kalau belum terbukti. Jadi itulah kenapa ada orang-orang tertentu ingin agar umat ini tetap bodoh. Tidak lain karena orang-orang bodoh itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan duniawinya. Sebutan itu digunakan karena seringkali bisa dimanfaatkan untuk kekuasaan, kehormatan, dan hak istimewa, sehingga bisa menimbulkan kejanggalan atau bahkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial atau apalah namanya, hal-hal semacam itu. Lalu persoalan yang berikutnya adalah persoalan yang peran agama. Jadi bagaimana agama di sini diperankan? Nah, keturunan Nabi Muhammad SAW sering dianggap memiliki peran khusus dalam menyebarkan ajaran Islam. Hal ini bisa menimbulkan perselisihan mengenai kepemimpinan dan otoritas agama. Jadi akhirnya ribut-ribut soal siapa yang berwenang dan siapa yang berhak. Inilah yang mewarnai dalam perjalanan Islam dari mulai pasca meninggalnya Rasulullah sampai hari ini. Namun setiap manusia punya ego, dan ego ini bisa bermain dengan sangat kencang. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang telah kita ketahui dari perdebatan yang langgeng itu adalah soal keturunan Sunan dan Ba'alawi. Hingga sekarang belum redup-redup.
Di Indonesia, keturunan para wali seperti Sunan dan Ba'alawi dihormati karena jasa mereka dalam penyebaran Islam. Namun, perdebatan tentang keabsahan dan peran mereka juga kerap terjadi, menambah kompleksitas perdebatan nasab. Dengan perdebatan itu, apa yang mereka bisa dapatkan? Pengakuan atau penghormatan langsung dari Allah? Karena dalam masyarakat yang sangat menghargai silsilah dan keturunan, perdebatan tentang nasab tidak bisa dihindari. Lalu dengan demikian, apa yang bisa didapatkan umat dengan kekisruhan ini? Penting untuk mendekati topik ini dengan sikap terbuka dan menghormati berbagai perspektif yang ada. Artinya, kembali lagi pada ajaran Nabi atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba menunjukkan kebanggaan karena punya nasab yang dibanggakan. Ya kan? Demikian.